Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita akan membahas tipe dan paradigma NGO. Pembahasan ini penting untuk memberikan semacam perspektif tentang kecenderungan dan biasanya tipe-tipe NGO itu membantu kita melakukan clustering atau pengelompokan terhadap gaya maupun dalam tanda kutip ideologi dari suatu NGO. Ini juga penting untuk kebutuhan membangun semacam analisis yang cukup komprehensif, karena tidak semua NGO kita bisa generalisasi di dalam tipe yang sama. Makanya pada kesempatan ini saya coba mengemukakan beberapa pandangan yang menempatkan kategorisasi NGO dari sisi kedekatannya dengan pemerintah maupun dari sisi corak gerakannya. Pendapat pertama dikemukakan oleh Philip Eldredge yang membagi NGO itu berdasarkan skup kegiatannya. Nah, Eldredge mengemukakan ada beberapa tipe NGO. Tipe yang pertama disebut development NGO. Nah, kalau menurut Eldredge, development NGO ini berkaitan dengan organisasi di mana mereka memusatkan perhatian pada program pengembangan masyarakat yang konvensional. Artinya pengembangan masyarakat konvensional itu adalah kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan sebagai program pemerintah. Misalnya di sini Eldredge menyebut irigasi, penyediaan air minum, pusat kesehatan, pertanian, dan seterusnya. Intinya kalau development NGO itu adalah NGO yang cara kerjanya cenderung menempatkan diri sebagai partner dari pemerintah. Apakah NGO seperti ini penting? Menurut Philip Eldredge, penting untuk di negara-negara berkembang. Kenapa? Karena ada keterbatasan tangan pemerintah untuk membangun aksesibilitas ke komunitas-komunitas yang paling jauh gitu, sehingga mereka membutuhkan partner, dan partner yang potensial untuk mendrive semua program pemerintah itu adalah NGO. Nah, NGO yang berpartner dengan pemerintah dengan skop seperti ini, misalnya tadi irigasi air minum, disebut Eldredge sebagai development NGO. Tipe yang kedua dari Philip Eldredge juga adalah mobilization NGO. Nah, tipe ini memusatkan perhatian pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin. Artinya, kalau boleh disebut, mobilization NGO itu adalah tipe yang lebih kritis dibanding development NGO. Kalau NGO hanya menjadi counterpart dari pemerintah, sebaliknya mobilization NGO mulai melakukan semacam ini loh, pemerintah itu punya sedikit kekacauan misalnya, sehingga mereka melakukan mobilisasi massa sekaligus juga melakukan kritik terhadap pemerintah. Misalnya isu-isu ini yang agak sensitif, isu ekologi, HAM, status perempuan, hak hukum atas kepemilikan tanah, terus tentang tunawisma, street children atau anak-anak jalanan, itu semua berhubungan dengan policy dari pemerintah, dan dengan melakukan semua aktivitas di sektor-sektor itu, NGO tipe ini juga sekaligus ingin melakukan kritik terhadap government policy, gitu ya. Selain skupnya juga Eldredge membagi kategorisasi NGO itu berdasarkan jaraknya dengan pemerintah. Di sini dia
membagi tiga tiga tipe NGO berdasarkan jaraknya dengan pemerintah. Kalau yang tipe yang pertama disebutnya high level partnership, ya apa kemitraan yang tingkat tinggi. Partnership ini yang pertama high level partnership itu maksudnya adalah si NGO tipe ini bisa mengakses masyarakat lapis bawah atau grassroots. Karena itu, ADREC menyebut tipe ini adalah grassroots development NGO yang punya penetrasi, punya aksesibilitas terhadap masyarakat. Yang kedua, di tengah-tengahnya kemudian high level politics ya. Di sini si high level politik ini tipe dari sisi politik dia berada pada level yang sangat tinggi, artinya si NGO itu mengakses grassroots itu bukan dalam rangka sebagai partner pemerintah, tapi ingin memobilisasi kalangan grassroots gitu Kak. Grassroots itu lapis bawah ya. Dan yang ketiga yang agak keras dan cenderung memberikan alternatif disebut ELDRAID sebagai empowerment at the grassroots ya. Mereka melakukan pemberdayaan pada akar rumput. Jadi kalau yang empowerment ini agendanya benar-benar agenda otonom dalam pengertian mereka merasa apa yang dikerjakan pemerintah itu perlu tandingan gitu loh, perlu semacam ya kalau bahasa yang sedikit Gramscian disebut ini adalah proyek counter hegemoni terhadap negara gitu loh. Jadi biasanya kalau yang empowerment at the grassroots itu jelas-jelas sih mereka ingin mengajukan cara-cara alternatif baik dari sisi ide maupun dari sisi ininya format gerakannya gitu loh. Sehingga misalnya mereka melakukan kritik keras terhadap isu konservasi karena konservasi itu cenderung misalnya hanya program yang sentralistik. Nah, dengan empowerment at the grassroots itu mereka bilang bahwa konservasi itu harus berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal, bukan berdasarkan pemerintah pusat yang tidak tahu menahu tentang misalnya ekosistem, tidak tahu menahu tentang hutan setempat. Nah, itulah tipe-tipe yang dikemukakan oleh Philip Eldredge, dan Philip Eldredge ini bukunya sangat berpengaruh dalam menempatkan mengkategorisasi NGO dan cukup membantu kita ya untuk melihat tipe-tipe NGO ini kalau gerakannya model begini mengakses ke masyarakat, ke grassroots, tetapi dia berpartner dengan pemerintah, misalnya menjadi partner penyaluran irigasi atau pendidikan pertanian misalnya, itu jelas grassroots development. Tapi kalau menggunakan masyarakat untuk membangun kesadaran baru, misalnya, hey masyarakat kalian jangan mau aja dong itu digusur misalnya tanah kalian, di situ ada ketidakadilan dan seterusnya, itu bisa kita tempatkan sebagai grassroots mobilization. Tapi kalau si NGO itu memiliki project di situ dan project itu nyata-nyata adalah proyek tandingan, counter program atau counter project, atau mereka mau mengevaluasi program pemerintah melalui proyek itu jelas empowerment at the grassroots. Minggu depan kita akan melihat kategori-kategori ini dalam berbagai eksemplar contoh NGO. Contoh NGO yang grassroots development itu ini di berbagai negara. Kita akan bahas itu minggu depan, tapi minggu ini kita sudah mendapatkan semacam cara pandang yang cukup menarik dari Adre, dan ini membantu kita melakukan semacam analisis. Ini untuk pisau analisis. Perlu saya
sampaikan sebelum saya mengakhiri kuliah sesi ini adalah kategori ini bukan soal itu NGO baik, ini NGO tidak baik, atau NGO hebat, NGO keren, dan NGO tidak keren. Tidak. Ini kita harus melihat konteksnya ya. Kadang-kadang di negara-negara yang baru melakukan recovery ekonomi misalnya, development NGO itu sangat diperlukan ya, karena mengandalkan birokrasi tidak bisa. Tapi di sebuah rejim pemerintahan yang kacau, yang korup, mungkin kita memerlukan NGO yang lebih kritikal, misalnya grassroots mobilization atau empowerment at the grassroots NGO. Oke, sekian, nanti minggu depan kita akan melihat bagaimana kalian memberikan contoh-contoh melalui lensa yang dikemukakan Philip Eldredge ini. Terima kasih untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.